Sobat Bina Marga, senang sekali kita berjumpa lagi seperti biasa di Bincang Jalanan Jembatan bersama saya Rahma Hainingdiah. Dan hari ini seru banget nih kita ngobrolnya, udah sempat ngobrol di part yang pertama, ini part yang kedua pasti dijamin lebih seru. Kita akan ngobrol lagi sama Kasatker PJN Wilayah 3 Provinsi Maluku, ada Bapak David Mahrutala Samosir. Makasih Pak David. Makasih banget udah nggak geser ya. Pertanyaannya masih banyak dan ini pertanyaannya semakin menarik nih. Siap. Yang menarik jawabannya sih udah pasti. Siap. Pertama nih ya, pertanyaan pertama aja kita udah pengen tahu soal tantangan. Kita kan ngebahas tentang pembangunan jalan dan jembatan di pulau-pulau 3T yang ada di Maluku ya Pak ya. Tantangannya mungkin kalau diceritain bisa sehari semalam karena mungkin banyak banget ya Pak ya PR-nya Pak David dan tim. Tapi mungkin tantangan terbesar kali ya Pak ya yang dihadapi ketika membangun termasuk juga memelihara infrastruktur di pulau-pulau 3T itu seperti apa ya Pak? Ya, makasih Bu. Jadi tantangan memang benar banyak sekali. Mungkin kita sedikit rangkum Bu ya. Yang pertama tantangan itu adalah dalam hal mobilisasi. Jadi mobilisasi bahan, material, peralatan maupun tenaga dari pulau-pulau itu yang menjadi tantangan yang besar. Karena apa? Karena memang kondisinya kepulauan, ada laut yang kita hadapi, laut yang sangat luas. Kemudian keterbatasan karena tadi kepulauan, lautnya banyak, itu keterbatasan di Maluku itu yang lain itu adalah transportasi laut. Nah dari dan menuju lokasi kerja kami itu penyedia jasa yang aktif gitu ya di bidang transportasi laut gitu sangat terbatas, sehingga apa sering terjadi monopoli harga dan juga kami tuh waktu tunggunya berkepanjangan untuk bisa menunggu melaksanakan kegiatan-kegiatan kita tuh salah satunya karena keterbatasan penyedia jasa dalam transportasi laut. Kemudian tantangan yang lain yang kami rangkum adalah masalah kondisi cuaca yang cukup ekstrim di kepulauan kami. Kalau kami bilang Kepulauan Tenggara, itu antara selatan sama tenggara. Jadi itu adalah menghadapi dua musim yang selalu setiap tahun rutin. Itu ada musim timur dan musim barat. Nah musim timur ini dia dari bulan Juni sampai dengan bulan September minggu kedua. Musim barat dari Desember sampai bulan Maret. Itu apa Pak tantangannya? Misalnya angin kencang kah, ombaknya tinggi? Ombaknya tinggi, anginnya kencang. Sehingga akan dikeluarkan warning. Warning itu kalau kami bilang tuh larangan berlayar. Jadi sama sekali tidak ada yang bisa melintasi lautan di saat tadi periode bulan tadi tuh, musim timur dan musim barat. Nah itu yang kita tuh harus memikirkan berbagai macam strategi untuk bisa inline sama rencana schedule pelaksanaan kita di lapangan. Kemudian kami kategorikan yang terakhir itu masalah SASI atau itu apa, Pak? Pemalangan masyarakat. Jadi SASI itu adalah suatu kegiatan sakral oleh masyarakat lokal untuk kepentingan tertentu. Jadi sebenarnya itu cuman di beberapa kegiatan kami itu selalu mendapatkan tadi SASI atau pemalangan oleh masyarakat. Nah ini juga yang bisa menjadi tantangan kami, bagaimana bisa kita berprogres dalam saat pelaksanaan gitu ya, kita bisa berprogres walaupun kita tidak kena SASI gitu. Nah. Tapi itu memang jamak terjadi ya Pak, SASI itu memang bagian dari, mungkin bagian dari apa ya, ritual, kearifan lokal atau kebiasaan atau seperti apa ya Pak? Bisa dibilang adat ya Bu ya, jadi kearifan lokal atau adat istiadat yang lokal. Untuk melakukan suatu hal yang sakral. Karena mereka juga pasti melakukan itu ada maksudnya kan Pak? Betul, ya. Cuman kadang-kadang disalahgunakan, jadi itu. Cuman kita kan namanya membangun di suatu daerah dengan kearifan lokalnya di situ ya kita mau tidak mau mengikuti apabila mereka sudah bilang ini kita SASI gitu, sudah dipalang. Jadi sebenarnya SASI itu kayak cuman dipasang ranting pohon, itu dipalang, kita nggak boleh sentuh sama sekali lokasi itu Bu. Gitu. Bisa-bisa nanti satu kampung turun. Wah, serem juga ya iya, Bu. Wah, ini nggak main-main nih tantangannya. Dari semua tantangan yang luar biasa aja, mikirin satu tantangannya aja kayak udah bikin pusing kepala ya Pak ya. Tapi pasti sudah ada hal-hal yang disiapkan untuk setidaknya meminimalisir, misalnya kalau ada SASI, pendekatannya seperti apa, atau
apa faktor cuaca yang nggak bisa kita apa-apain ya Pak ya. Ya. Kendala-kendala itu diatasi dengan langkah-langkah apa saja Pak David? Ya, jadi kalau kita Bu, yang pertama tuh yang ya tanda kutip wajib ya, itu harus mendapatkan penyedia jasa yang memiliki modal yang cukup dan juga yang paling utama tuh pengalaman bekerja di pulau-pulau. Sehingga apa? Sehingga kita juga tidak bisa berpikir sendiri. Mereka membantu kita dan mereka juga sudah berpengalaman untuk menghadapi tadi ya, misalnya kayak kondisi cuaca ekstrim, kapan dia harus memobilisasi material, tenaga, bukan pada saat kebutuhan di lapangan baru dia berencana untuk mobilisasi, tapi dari jauh hari dia sudah melakukan mobilisasi lebih dahulu gitu, sebelum digunakan. Itu udah harus menerawang berarti ya, Iya. tapi pakai ilmu gitu Pakai ya Pak, ilmu. pakai ilmu. Kita ada juga koordinasi dengan selain jadwal pelaksanaan kita ya di lapangan tuh koordinasi dengan yang intens dengan BMKG dan juga Syah Bandar masing-masing pulau. Itu kemudian juga yang mungkin yang kami punya strategi ya itu koordinasi dengan Pemda. Kita harus membangun komunikasi yang baik, kita harus membangun koordinasi yang baik dengan Pemda untuk bisa tadi menjembatani kita dengan masyarakat. Iya. Itu dia. Supaya ketika misalnya ada penolakan, Betul. atau misalnya mungkin pendekatan yang lebih humanis seperti itu ya Pak ya. Jadi tidak ada hal-hal yang sifatnya akan semakin memperparah keadaan, dan kita harapannya pembangunannya tetap berjalan, itu sih kan sebenarnya ya Pak ya. Dan masyarakat tuh, kita ingin masyarakat tuh sadar kalau pembangunan itu penting juga untuk mereka. Oke. Saya membayangkan pulau-pulau ini tadi, kalau Sobat Bina Marga sempat menyimak ya di part 1, jangan membayangkan pulau-pulau ini tuh berdekatan, itu berjauhan. Kalau misalnya dari satu pulau ke pulau lain ini ya Pak ya, kira-kira kita bisa pakai apa dan memakan waktu berapa lama? Misalnya sih, kayak mungkin dari satu pulau apa ke pulau apa gitu Pak. Contoh nih Bu ya, kami kan kantor Satker tuh di Ambon, di Pulau Ambon. Nah, sedangkan wilayah kerja kami itu tadi ada 15 pulau tersebar dari paling barat itu Pulau Liran, paling timur itu Pulau Terangan atau di Kabupaten Aru. Nah itu jaraknya 1000 kilo. Kalau kami misalnya melakukan monitoring, MONEF gitu ya, misalnya ke Pulau Wetar yang paling barat, itu secara cepat saja kita menggunakan pesawat ya untuk berpindah-pindah dari Ambon kita ke Makassar, Surabaya, Kupang ke Atambua, baru kita ke ujungnya Pulau Atambua itu ada namanya Atapupu, baru kita nyebrang ke Pulau Wetar. Nah itu dari Ambon startnya sampai kembali Ambon itu 8 hari. Itu paling cepat Bu. Waduh. Paling cepat. Itu manusia loh Bu. Orang maksudnya, yang bepergian gitu. Kalau normalnya normal tanpa ada percepatan tuh 16 sampai 17 hari dari Ambon sampai ke Ambon. Wow, PP itu ya Pak ya? Ya, itu bukan material loh Bu. Nah itu baru saya mau tanyain, itu baru orang, material. Bikin jembatan, bikin jalan, mohon maaf materialnya ya, pasti kan semuanya bukan yang enteng-enteng ya Pak ya, dan jumlahnya pasti banyak. Dan satu-satunya transportasi mungkin bisa jadi ya cuman pesawat, sama pilihannya kapal laut ya Pak ya. Betul. Pakai pesawat aja bisa jadi 8 hari PP, kapal laut apa kabar? Ya. Ini gimana Pak proses mobilisasi alat berat dan material untuk membangun jalan dan jembatan di 3T ini? Ya, jadi memang kondisi kami di pulau-pulau 3T itu hampir semua ya, bukan hanya pulau 3T, hampir 10 pulau yang lain itu sangat membutuhkan material non lokal. Maksud saya di sini tuh Sobat Bina Marga, non lokal itu seperti BBM, aspal, pasir, batu pecah, semen, besi dan lain-lain. Karena apa? Karena di pulau-pulau tertentu itu tidak ada sama sekali sumber resourcesnya untuk pasir, untuk batu pecah. Jadi harus diangkut dari pulau yang lain lagi, Bu. Nah, itu yang kondisi yang ada di saat ini, dan proses mobilisasi yang bisa kami lakukan yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa dengan harapan kami mendapatkan penyedia jasa yang sudah punya pengalaman dan modal, sehingga kami itu mempunyai strategi untuk bisa bersama-sama dengan penyedia jasa melakukan tanda kutip nih ya Bu ya, penimbunan. Jadi mau dari BBM kita harus timbun. Kenapa? Karena tadi jarak yang jauh, misalnya dari Ambon sampai ke Wetar itu kurang lebih
600 kilo secara tarik garis lurus ya Bu ya. Nah itu kita tidak seperti di pulau-pulau lain atau bahkan di Jawa gini ya, angkat telepon langsung datang 20 menit, setengah jam, 1 jam sudah datang. Kalau di sana tuh angkat telepon sekarang 1 bulan baru datang Bu. Itu Bu. Nah, sabar-sabar banget ya Pak. ya jadi itu kita harus mempunyai strategi tadi tanda kutip nih ya, penimbunan untuk material, apalagi yang BBM tadi. Karena nggak ada depo Bu. Di sana masing-masing pulau itu hampir 80% tidak memiliki depo Pertamina. Rasanya itu penting ya Pak ya? Sangat penting Bu. Iya. Kalau kita di jalan dan jembatan pasti menggunakan BBM tiap hari. Iya, karena kan penimbunan itu diperlukan ya ibaratnya ketika misalnya nih udah mau jalan, cuacanya, Bener. ya mau gimana ya Ya, Pak ya? ya. Kayak gitu Betul, kan. betul. Pak pernah punya cerita nggak tentang pengalaman soal mobilisasi alat berat atau material ini yang paling epic, yang paling bikin Pak David harus elus dada, saking harus sabarnya. Pernah nggak Pak? Ada cerita nggak Pak? Tahun lalu, kebetulan saya belum lama di Ya. Ambon, saya dari tahun lalu. Nah itu kita ada kegiatan di Pulau Yamdena ya, di Kabupaten Tanjung, pulau besar juga di Yamdena. Itu sampai dengan bulan November, itu kami masih menunggu namanya batu pecah, karena dia diangkut dari Pulau Seram, pulau paling terbesar yang banyak resourcesnya itu di Pulau Seram. Nah di Yamdena ini sendiri tidak ada, jadi kita sangat menunggu dan membutuhkan bukan hanya untuk pekerjaan lapis fondasi, tapi juga untuk pekerjaan utama kita, pekerjaan aspal. Itu sampai bulan 11 Bu. Dan itu penyedia jasa tuh sampai memesan lagi tongkang dari Papua Bu. Karena yang tadi saya cerita di awal, di Maluku ini kan terbatas penyedia jasanya. Akhirnya mencari alternatif lain dari seberang. Gitu. Itu udah terdekat itu Pak ya? Paling terdekat itu. Baik. Itu yang kami cemas dan benar-benar epic yang kita pas begitu mendengar cerita terakhir itu, tongkang yang itu ada kejadian yang kurang bagus lah Bu, gitu. Bocor tongkangnya. Ada lagi Iya, ya Bu. Pak ya? Iya. Total berapa lama Pak harus menunggu Pak waktu itu? Kami akhirnya waktu itu kurang lebih 3 minggu Bu, hampir sampai penghujung November itu. Iya, Itu. iya. Ya puji Tuhan, alhamdulillah bisa kita selesai di Desember. Yang namanya niat baik Iya, pasti Bu. dikasih jalan ya Pak David ya. Pak David, sekarang ada pertanyaan juga tentang misalnya ini Pak, nilai investasi. Nah, ada nggak sih Pak pembeda nilai investasi pembangunan per kilometer di Pulau 3T dengan daerah lain? Mungkin trafficnya kan nggak terlalu tinggi Betul, ya Pak ya. betul. Tapi kan tantangannya tadi banyak banget. Betul. Nah, ini gimana Pak? Jadi sebenarnya kan kita di pulau-pulau ini sama juga dengan di Pulau Jawa. Artinya kita semua tuh ada SK Pak Menteri, Ya. SK Jalan Nasional. Nah, kita sama-sama juga mengawal mengenai kemantapan Jalan Nasional. Nah, tantangan kami di pulau-pulau ini ya mengharuskan ya kita melaksanakan program tersebut, menjaga kemantapan kita untuk Jalan Nasional. Nah, tetapi karena kondisi tadi yang saya sudah jelaskan, terdapat memang perbedaan harga satuan per kilometer itu jauh lebih tinggi karena masalah resources yang sangat ya hampir tidak ada gitu ya, barang material non lokal itu hampir semuanya bukan dari pulau tersebut. Jadi kita harus datangkan material utama misalnya batu pecah, pasir dari pulau lain. Apalagi semen, di sana nggak ada pabrik semen Bu, pabrik aspal nggak ada, depo minyak nggak ada. Jadi semua tuh barang-barang tuh diimpor. Kita bilang diimpor gitu ke sana sehingga itu yang akan membentuk harga satunya lebih tinggi gitu Bu. Nah cuman kita kalau untuk tadi melaksanakan program kemantapan kita menjaga, kita tuh di sana tolak ukurnya bukan LHR, tapi fokus kita adalah fokus pulau-pulau 3T, di mana yang utama adalah konektivitas Bu, konektivitas. Jadi bukan berdasarkan dari LHR itu Bu. Bisa jelaskan Pak, LHR itu apa dan dengan nilai investasi yang berbeda lebih tinggi itu dampaknya apa Pak? Kalau LHR itu kan secara umum Sobat Minda Marga pasti tahu ya. Jadi LHR itu kan beban lalu lintas yang dipikul oleh suatu ruas jalan. Jadi semakin besar jumlah LHR-nya setiap hari, maka di situ akan diinvestasikan sejumlah sekian rupiah itu untuk bisa menangani
kinerjanya biar bisa terpelihara gitu itu untuk investasi LHR. Sedangkan kami tuh konektivitas. Konektivitas di sini dalam arti kita membuka isolasi daerah-daerah yang remote, yang terpencil gitu Bu. Concernnya itu ya Pak ya? Concernnya di sana Betul. gitu Bu. Pak, ini dia nih, saya pengen dengar ceritanya nih. Dari perjalanan Pak David menyusuri pulau-pulau itu, pasti kan ketemu sama masyarakat ya Pak ya? Ya. Respon atau antusiasme mereka gimana Pak? Misalnya nih, yang awalnya Bapak pernah ketemu mereka melakukan sasi, terus akhirnya ternyata mereka merasakan dampaknya. Nah, boleh ceritain Pak David? Ya, mungkin saya cerita sedikit Bu. Jadi ada lokasi kami itu yang terakhir tuh di Kei Besar, karena tadi satu pulau itu tuh sebenarnya dia tidak memiliki jalan nasional, tapi kami ada program untuk membangun jalan dan jembatan. Nah, yang sudah selesai sekarang jalan. Dulu waktu sebelum jadi atau selama masa pelaksanaan itu banyak sekali sasi. Hampir setiap kampung itu dilakukan palang. Sehingga kita tuh sangat sulit. Kita nggak bisa bergerak. Kita memobilisasi manusia saja nggak bisa, apalagi material. Nah, namun setelah selesai, akhirnya baru mereka mulai terbuka gitu ya. Mereka sangat bersyukur gitu, bersyukur karena antar desa mereka bisa berkunjung ke keluarga mereka di desa yang sebelah atau kampung yang sebelah itu. Akhirnya mereka sangat berterima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Bina Marga dan juga kami selaku pelaksana di lapangan. Sangat berterima kasih Bu. Pernah dicurhatin nggak Pak? Ucuk datang gitu, terus ketemu, terus Pak David sampai nggak bisa lupa gitu sama curhatan warga ini? Warga bahkan sampai Pak Bupati itu semuanya sama-sama mereka menyampaikan terima kasih yang sangat besar gitu kepada Pak Menteri ya. Nah itu bahkan mereka tuh meminta kalau bisa satu pulau itu jaringannya dibangun Bu itu. malah minta terus ya. Minta terus. Minta nambah ya. Yeah. Karena mungkin awalnya mereka juga ya namanya juga mungkin belum tersosialisasikan. Betul. Ya Pak ya. Betul. Jadi Kalau saya sih sebenarnya untuk masyarakat kita nggak bisa menyalahkan karena memang kondisi saat itu tuh mereka ya belum ada belum ada konektivitas sehingga informasi dan lain-lain tuh mereka belum dapat. Nggak kebayang gitu. Ya, Pak, ya. Betul. Iya. Kayak apa Pak? Mungkin pernah ada cerita yang sampai wah ini nih yang rasanya bisa bikin capek hilang nih. Gara-gara mungkin misalnya perjuangannya luar biasa harus menunggu lama, materialnya nggak nyampe-nyampe karena banyak kendala, dari warga ada penolakan, tapi akhirnya semua terbayar, lelahnya hilang. Pernah nggak Pak ada cerita yang mungkin sedikit personal? Sebenarnya itu hampir kita alami semua teman-teman di lapangan. Jadi dalam melaksanakan tugas kami ada tantangan seperti itu dan juga kita pada saat selesai itu memang leganya luar biasa ya Bu ya. Nah, bahkan saya masih ingat itu ada satu desa di Pulau Babar. Ya ini mohon maaf. Menurut saya itu dia kayak heroik gitu loh Bu. Kepala desa. Jadi di antara desa-desa yang lain tuh saya lihat ada satu kepala desa di Pulau Babar Barat itu ya. Dia rela untuk naik ke alat berat Bu. Jadi kita ada membuat ahli trase karena trase desain kami itu melewati kampung tanda kutip sempit ROW-nya tuh nggak bisa pas dengan desain. Jadi sehingga diambil keputusan melalui justifikasi kita melaksanakan ahli trase di luar kampung. Namun dengan catatan itu tidak ada ganti rugi. Nah di situ yang saya bilang heroiknya tadi kepala desa. Jadi pada saat pelaksanaan dia yang langsung berdiri di atas doser dan ekskavator untuk memimpin menggusur seorang kepala desa itu. Nah itu yang akhirnya begitu selesai dia sangat berterima kasih dan masyarakat pun akhirnya terima kasih juga gitu Bu. Itu nggak pernah bisa lupa. Itu nggak bisa lupa Bu, ya Bu. Karena itu benar-benar momen yang juga nggak pernah disangka ya Pak. Betul. Ya. Luar biasa. Pak David, pengalaman paling menarik, suka duka gitu kan selama menangani infrastruktur di pulau-pulau yang banyak ini Pak. Boleh ceritain nggak Pak? Suka duka kami yang bersama tim itu banyak tantangan baru dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Ya mungkin karena tadi kepulauan Bu ya, terus kemudian juga kita mengalami hal-hal baru seperti
yang tadinya saya kan baru bertugas di Ambon. Sebelumnya saya kalau ke lapangan tuh 2 hari itu udah bisa keliling 2 PPK gitu. Kalau di sini 1 pulau Bu, itu tadi saya bilang 1 minggu gitu. Itu suka duka. Kemudian pelaksanaan pekerjaan di lapangan juga sering menghadapi kendala karena kondisi geografis kita yang kepulauan dan lautan, cuaca yang tadi banyak yang kita harus hadapi, yang memerlukan delay yang cukup panjang untuk pelaksanaan pekerjaan. Nah, yang pengalaman yang paling menarik kami itu karena tantangan sedemikian hingga kita harus dituntut untuk memiliki capability problem solving yang harus cepat, Bu. Itu, Bu. Jadi kenapa? Karena rentan kendali yang sangat jauh dan membutuhkan ya problem solvingnya apa gitu, Bu. Ini kadang-kadang nggak ada pelatihannya nih Pak nih. Nggak Kayak ada. gini-gini nih nggak ada pelatihannya. Nggak ada. Ketemu di lapangan langsung. Yang tadi seperti saya sampaikan, kita harus mengunblock suatu kondisi SASI gitu, Bu ya. Berarti kita harus berkoordinasi dengan Pemda, mulai dari Bupati sampai ke tadi tingkat kepala desa, untuk bisa menjadi jembatan untuk kita dengan masyarakat berkomunikasi gitu, Bu. Itu salah satu pengalaman yang menarik juga buat kami gitu, Bu. Ada Ya. banyak jempol nih buat stok kesabaran ya Pak David, kayak harus banyak banget ya Pak ya. Pak David, untuk menuntaskan atau mungkin istilahnya apa ya, intinya adalah benar-benar membangun infrastruktur di pulau-pulau ini kan sebetulnya adalah perjalanan yang tidak sebentar dan tidak pendek ya Pak ya. Ya. Mungkin akan membutuhkan waktu yang panjang. Mungkin Pak David juga suatu saat juga mungkin harus ditugaskan kemana setelah di sini ya kan ya Pak ya. Siap. Harapannya apa Pak ke depannya untuk membangun infrastruktur di Pulau-Pulau 3T ini? Harapan kami ada sedikit listnya, Bu, boleh Bu ya saya baca ya? Silahkan, Ya. yang Jadi, banyak Pak David. Sebenarnya gini, setelah kami kurang lebih 1 tahun, saya melihat tuh ada yang pertama harapan kami adalah perlu dibangunnya sarana penunjang transportasi laut seperti dermaga dan pelabuhan. Kenapa? Karena masih banyak pulau yang tadi di wilayah kerja kami itu yang belum memiliki pelabuhan atau dermaga. Kalaupun ada, itu kondisinya itu kurang layak secara ini ya, secara pelabuhan ataupun dermaga, karena banyaknya tuh draftnya dangkal. Ya. Sehingga itu menjadi hambatan dalam pembangunan pulau tersebut. Bahkan membahayakan juga ya Pak? Ya, karena seperti kami misalnya, kami mau mendatangkan material dengan LCT atau tongkang atau London, itu dia memerlukan standarisasi kedalaman laut di daerah pelabuhan. Nah, itu kadang-kadang berbeda kondisinya di sana. Kemudian yang saya uraikan tadi di sebelumnya mengenai moda-moda transportasi laut itu harus diperbanyak seperti kapal feri, kapal cepat, dan juga kapal-kapal perintis untuk bisa membantu siapa saja, baik itu kita sebagai pelaku pembangunan maupun masyarakat dalam hal memobilisasi antar pulau. Kemudian juga pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan masih sangat diperlukan untuk membuka akses lain, Bu, di Pulau 3T tersebut yang masih banyak terisolir. Jadi saya tadi bicara misalnya 536 km, tapi itu belum semua, Bu. Masih banyak sekali kampung ataupun desa yang belum connecting gitu, Bu, dengan yang lain gitu. Nah, itu karena apa? Karena belum ada prasarana ataupun infrastruktur jalan maupun jembatan. Jadi itu mungkin perlu di kemudian hari tetap diprogramkan. Kemudian juga dukungan penuh seluruh stakeholder di Provinsi Maluku, khususnya peran Pemda, sangat dibutuhkan. Itu harapan kami. Kenapa? Karena dengan adanya peran Pemda yang sangat kuat sebagai jembatan, saya yakin ke depan itu ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi miskomunikasi dengan masyarakat. Itu yang paling penting peran Pemda. Karena kita kan pekerja ya, Bu ya. Kita pekerja, kita datang membangun terus kita pulang. Kan gitu kan, Bu. Jadi kita kadang-kadang tidak tahu adat istiadat di situ seperti apa. Nah, inilah perlu namanya peran Pemda di situ. Mungkin itu, Bu, harapan kami. Dan untuk masyarakat setempat mungkin Pak, supaya ini menjadi program yang berkelanjutan, kan kita ingin juga peran masyarakat di situ ikut menjaga ya Pak ya. Gimana Pak?
peran untuk masyarakat ataupun harapan kami untuk masyarakat dengan dibangunnya berbagai infrastruktur kita, jalan dan jembatan yang sudah terbangun, yang daerahnya tadinya terisolir, terus kita sudah bisa melakukan konektivitas, sudah terhubung satu dengan yang lain, sudah terjadi pertumbuhan ekonomi di sana, Bu, pada pulau-pulau 3T, kemudian kesenjangan sosial pun sudah berkurang, ekonomi meningkat, kultural dalam kawasan NRI itu tetap terjaga. Nah, kita ya meminta masyarakat untuk tetap menjaga aset-aset yang sudah kita bangun. Jadi komitmen bersama gitu Ya, ya. betul, Bu. Wah, asik nih ngobrol sama Pak David nih ya. Terima kasih, Bu. Harapan kita memang tetap 3T statusnya, tapi kita inginnya kan terdepannya iya, terluarnya iya, tapi kita pengen nggak tertinggal lagi, Betul. tapi terkenal ya Pak ya. Berarti 2T ya, sisa 2T. Sisa 2T. T-nya T baru ya Pak ya, terkenal. Karena jalannya bagus, semuanya terkoneksi, masyarakatnya kemana-mana mudah, dan jadinya makin sejahtera. Betul. Pak David, terima kasih banyak sudah hadir di Sama-sama, Bincang Bu. Jalan dan Jembatan. Sama-sama. Buat Sobat Bina Marga yang ingin tahu terus update perkembangan pembangunan jalan dan jembatan, nah tidak cuma bisa nonton di YouTube channel ini, tapi bisa juga di Spotify. Episode barunya akan diupload setiap hari Senin dan juga Kamis. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di @pupr_binamarga. Waktunya saya Rahma Hayaning dia pamit. Terima kasih sekali lagi buat Pak David dan tim atas kerja keras dan Sama-sama, Bu. pengabdiannya. Terima kasih. Dan nggak mengenal lelahnya. Siap. Dan stok sabarnya. Ya. Jangan lupa Pak, tetap Tetap semangat menyambung negeri.